terima kasih bahwa menyangkut masalah apa yang disampaikan oleh kuasa hukum pihak penggugat. Prinsipnya apapun bisa dikatakannya, tapi memang kita buktikan di pengadilan nanti apakah bukti-bukti yang disampaikan merupakan barang bukti atau tidak. Kita mau lihat nanti, kami tidak bisa masuk ke sana pembahasannya, hanya menyangkut tadi sidang kita, karena sesuai dengan prosedur gugatan, adanya gugatan masuk dan didaftarkan oleh pihak penggugat, dan pengadilan telah menetapkan sidang sejak tanggal 28 Mei tadi jam 11 kita sidang, bahwa itu merupakan hal yang biasa dalam persidangan. Adanya gugatan, kita tadinya dalam persidangan awal itu ada pemeriksaan dokumen-dokumen yang menyangkut masalah keberadaan penggugat maupun tergugat. Karena penggugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya, tergugat juga diwakilkan kepada kami, maka tadi diperiksa semua dan tidak ada masalah semua. Semua dinyatakan oke. Dan karena berhubung tidak ada kehadiran daripada turut tergugat 1, turut tergugat 2 dan turut tergugat 3, maka sidang ditunda selama 2 minggu. Itu aja intinya. Hanya untuk apa 2 minggu? Ya untuk memanggil para pihak yang tidak hadir. Jadi begini kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya dalam gugatan perdata pembuktian itu formil ya, prosedur. Nah, jadi artinya ada tahapan-tahapan yang harus dibuktikan. Kalau sekarang kami sampaikan, ya sama saja dong. Kami akan membuka strategi-strategi kami. Tapi kami yakin dan percaya seperti yang disampaikan oleh senior-senior kami sebelumnya, apalagi Pak Robert, ini kan gugatan seperti komedi, ya, seperti lapor Pak ya, seperti itu. Ya. Nah artinya kami juga harus menanggapi ya seperti komedi. Kami humanis lah terhadap rekan sejawat kami, Bang Fahmi tadi gitu ya. Tidak, saya harap janganlah masyarakat rambut tegang pada ini. Ya, pada prinsipnya setiap warga negara itu berhak melakukan gugatan laporan kepada penegak hukum terhadap apabila dia menjadi korban dari orang lain seperti itu. Jadi ayolah kita hadapi dengan santai aja lah seperti itu ya. Tapi versinya Dr. Reza sendiri kasih uang 4 miliar ke Kaniki itu berarti atas merasa korban kekerasan, tapi dari Kaniki sendiri bilang bahwa 4 miliar itu adalah bayaran untuk Riki. Silakan aja dia ngomong demikian, tapi faktanya di Polda Metro Jaya berdasarkan LP daripada klien kami itu sudah masuk tersangka, penetapan tersangka. Tinggal hanya untuk langkah selanjutnya kita berharap bahwa Kejaksaan Tinggi dalam hal ini yang menentukan P21 atau tidaknya itu Kejaksaan Tinggi. Kita serahkan aja mana yang terbaik untuk dilakukan. Tapi menyangkut masalah katanya bahwa ini uang prestasi, ya boleh-boleh aja dibicarakan, tidak ada yang menghambatnya. Silahkan gugat ke pengadilan uang prestasi, kita akan hadiri. Tapi untuk selanjutnya kami juga membatasi untuk itu, karena ini strategi kami untuk menghadapi kalau istilah rekan kami tadi yang digugat itu adalah tergugat adalah Kapolri yang menahan, karena kepolisian yang menahan saudara NM juga persetujuan kejaksaan, maka siapa sih yang menanggung biaya nanti yang 100M ya ganti kerugian. Jadi ya kami harapkan ya nanti Kapolri yang ganti 50M, Jaksa Agung 50M, karena yang menahan mereka kami cuma LT aja kok. LT, data-data kami ada diserahkan kepada polisi, polisinya memutuskan menetapkan sebagai tersangka. Siapa yang nahan ya polisi. Izin setelah perpanjangan, izin siapa? Izin kejaksaan. Ya silahkan, nanti Jaksa Agung menanggung 50M, Kapolri menanggung 50M. Itu aja. Tapi versinya Bang Fahmi bilang kalau misalnya turut tergugat itu Kapolri dan Kejagung dan Jaksa Agung karena mau kita perlindungan. Seperti yang kami sampaikan yang lalu, ini kan modus sebenarnya gugatan prestasi. Modus untuk supaya seakan-akan kalau ada gugatan perdata, maka proses pidananya ditunda. Kan itu sebenarnya modusnya. Gampang kok. Kita bagi kita ya silahkan.
Tapi kita sebagai yang bidang profesi lawyer ini kadang-kadang kita ketawa. Apa iya bisa ditunda untuk kasus-kasus demikian? Jadi bisa saja itu semua para penjahat, ya. Begitu dia ditanya masuk ke gugatan perdata, apa bisa menunda ini? Ya nggak bisa. Itu aja harapan kita bahwa dalam hal ini karena Kejaksaan Tinggi belum P21 kasus ini, ya kami harapkan lah Kejaksaan Tinggi untuk supaya dilakukan P21, karena kami yakin dan percaya tidak akan lama lagi ini pasti P21. Kenapa? Karena sesuai dengan mekanisme hukum, 2 alat bukti sudah cukup, 2 alat bukti terpenuhi maka ditetapkan jadi tersangka. Hanya tambah-tambah embel-embel dokumen lah ini melengkapinya, tapi pasti ini P21. Dari awal kan sudah kami sampaikan bahwa gugatan wan prestasi dulu ya, kami anggap ini tidak mempunyai kedudukan hukum. Secara pembuktian formil nanti akan Excalibur, lemah di situ. Jadi kalau jika ditanya embel ada gelan, ya kami anggap ini seperti komedi ya. Tapi kalau seandainya korbannya itu tukang beca, saya pastikan tidak seperti ini. Saya pastikan. Ya. Jadi terhadap penetapan tersangka 184 KUHP-nya sudah terbukti, kemudian ada ditahan, lalu kita melaporkan 4 orang, tapi yang 2 orang tidak juga dipanggil. Nah ini kan aneh. Itu suatu proses yang kita anggap wajar ya. Wajar dalam arti bahwa kewenangan P21 itu mutlak di tangan kejaksaan. Nah, kejaksaan itu istilahnya di dalam P21 itu yang sudah baku dan sudah umum dinyatakan apabila P21 lengkap berkas itu baik formil dan material. Sampai saat ini penyidik dari Polda Metro Jaya sedang mendalami. Sebenarnya itu dari awal dinyatakan ada pemberitahuan penyidikan, itu sudah koordinasi antara Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik dan dari DKI. Koordinasi sifatnya formil atau material. Kalau formil biasanya dengan surat, material dengan bahasa-bahasa ya duduk bersama lah. Untuk tujuannya bagaimana kasus ini menjadi terang. Nah, status sudah dinaikkan menjadi katakanlah dikatakan sebagai tersangka ya. Jadi itu sudah kuat pembuktian di dalam penyidikan itu 2 alat bukti tadi. Nah, hanya dalam kelengkapan berkas petunjuknya itu pasti ada P19. Dasarnya P19 itu mendalami, mungkin sifatnya tidak lagi formal, tapi ada inti-inti yang perlu diperjelas berkaitan dengan belum dilakukan pemeriksaan saksi yang dianggap penting oleh jaksa P19, sehingga itu pendalaman. Tapi itu proses itu saya pikir nggak begitu mendalami sifat dari formal pertama, hanya saja melengkapi sehingga dalam kelengkapan berkas yang akan diberikan dari jaksa penuntut umum ini P21 itu hanya tinggal menunggu waktu. Menurut kami tinggal menunggu waktu, proses itu akan berlanjut sehingga nanti jaksa lebih tenang dalam menghadapi itu. Ada kasus tuduhan TPPU-nya, kemudian kan agak mendalami lagi, tapi pemerasan tapi sudah lengkap. Di klaim kami sebenarnya ini jelas logika. Kenapa? Kita mau ada kepastian hukum secepatnya. Karena klien kami ini kan pengusaha. Pengusaha itu butuh ketenangan untuk usahanya. Kalau semua gonjang-ganjing begitu setiap hari kan mengganggu konsentrasi dia untuk usaha. Makanya diharapkan secepatnya lah ini diproses di persidangan sehingga ada kepastian hukum. Tapi kami berharap bahwa pihak Kejaksaan Tinggi ya sudahlah, bagaimana supaya kelengkapan ini bisa secepatnya di P21 kan, itu aja intinya klaim kami. Oke Bang, kan sebentar lagi masa tahanan kita di Polda sudah akan berakhir lagi nih, 2 Juni ya kan perpanjangannya. Apakah kemungkinan P21 itu sebelum masa tahanan dia selesai atau bisa lanjut lagi nih Bang masa tahanan? Seperti apa nih mungkin? Kalau masa tahanan kan sesuai undang-undang KUHP itu bisa saja diperpanjang untuk 30 hari lagi setelah habis masa 30 hari. Itu sesuai mekanisme juga. Tapi kita yakin dan percaya kok bahwa ini nggak lama lagi, ini pasti udah P21.
Kan abang ditarik sama sama Rizka yang kebetulan mengenal Nikita. Ini gimana nih bang ya kan? Sempet pengen ini berkenalan dengan. Ya, Itu cuma biasa. itu hanya bunga-bunga aja. Mungkin dia ngefans sama saya. Kan biasa kan? Kalau orang fans sama saya kan wajar dong saya salami. Siapa saja dan saya dan tim semua berterima kasih kepada yang benci kepada kami. Haters kami ucapkan terima kasih karena kami sampai sekarang tetap diberikan doakan. Demikian, ya. Emang tadi apa sih yang disampaikan oleh Tessa Mariska sendiri ke abang? Ternyata abang dia gini ganteng gitu aja. Dan ya memang kan saya itu Judi kan mirip saya kan seperti itu. Yang lain Abang nggak terganggu ya bang? Nggak terganggu ya? nggak terganggu. Maafin dia mungkin sama saya. Bang, tambahan bang soal isi gugatan kita ke Reza Gladys. Aduh, operasi. Salah satu poinnya adalah menghukum terduga satu untuk mengembalikan uang yang telah diminta kembali melalui turut tanggal 3,4 miliar. Artinya apakah Dr. Reza Gladys sudah menerima uang 3,4 tersebut kemudian diminta kembali sama Nikita atau kayak gimana Bang soal? Itu yang banyak salah bahwa dan 3,4 M itu disita menjadi barang bukti, bukan dikembalikan pada Bukti keterangan pidana. klien kami. Jadi jadi barang bukti oleh pihak penyidik, itu jadi barang bukti. Nanti akan dilanjutkan ke pengadilan. Kalau P21 akan disahkan semua. Jadi kalaupun kami nanti mengambil alih itu lagi, ya kami lakukan jika terbukti nanti bahwa ini dihukum, ya kami melakukan PMH. Yang kami gugat bukan hanya 4M, dampaknya ini juga kami akan gugat. Jadi jelas, Bu, yang dimaksud tema itu adalah perbuatan melawan hukum. Kalau jika terbukti sudah, kami gugat plus ganti kerugian. Beda dengan saat ini sidang kita tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tuan prestasi itu biasanya hukumannya cuma denda, nggak ada ganti kerugian. Tuan prestasi itu biasanya itu hanya masalah denda bunga. Akhirnya cuma jadi 3,4 miliar dan jadi barang sita itu sendiri. Oh itu tugasnya penyidik, kita nggak bisa masuk ke sana kita. Itu wewenang penyidik mau melakukan penyitaan. Mungkin yang ada itu 3,4 dan kita nggak tahu juga. Tapi yang pasti klien kami memberikan 4M. Memberikan 4M. Sisa 400 miliar atau mana? 6 atau 4? 3,4 600 juta. 600. Ya itu nggak tahu kita, itu tugas penyidik. Kami sudah buat LP, sudah penetapan tersangka, tinggal kami berdoakan semoga cepat lebih 21 ini supaya gonjang-ganjing ini selesai. Karena terlalu banyak yang berkomentar, kadang-kadang yang tidak memahami masalahnya, hanya menurut kacamata dia dan katanya, sehingga ini akan menjadi gonjang-ganjing cukup lama. Ya sudahlah, kami bawa secepatnya ini bisa P21 dan jelas ini kasusnya supaya digelar di pengadilan, supaya kelihatan benar atau tidak sih ini pembahasannya. Itu aja. Kalau memang sampai 2 Juni nanti belum juga P21, dan serahkan sama penyidik. Penyidik yang mau diperpanjang lagi izin mengadil, monggo. Tidak diperpanjang juga, ya usah penyidik. Kami hanya menjalankan tugas kami, melaporkan sudah. Kalaupun ada yang tidak sesuai, sesuai dengan harapan adinda kami Julianus, supaya ini gelar perkara khusus di Mabes. Ada apa sebenarnya? Supaya kita buka sesuai dengan tadi perumpamaannya yang paling ayam. Ini merencanakan ini kemana? Kan itu yang mau kita ambil.